kode etik ASN, di mana pegawai BKN yang melayani wajib menjaga netralitas, integritas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Nilai adaptif diimplementasikan pada transformasi digital pelayanan kepegawaian dengan mengembangkan dan mentakhirkan layanan kepegawaian berbasis digital seperti MyASN dan CAT. Dari nilai kolaboratif diimplementasikan pada instansi pusat dan daerah dalam pengelolaan ASN melalui kerjasama dengan BKD atau BKPSDM di seluruh Indonesia dalam pengelolaan data ASN, pemutakhiran data, pelaksanaan seleksi ASN. BKN juga melakukan bimbingan teknis dan konsultasi berkala ke instansi mitra. Kesimpulan dari benchmarking kelompok 3, yakni core value tentang berakhlak menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut bukan sekedar slogan, melainkan landasan sistemik yang diinternalisasikan instansi dan lembaga pemerintah, salah satunya BKN. BKN dalam menjalankan kebijakan internal, standar pelayanan, serta perilaku pegawai dalam melayani masyarakat, maupun berinteraksi antar pegawai, menerapkan nilai-nilai berakhlak yang dikuatkan dengan buku saku panduan perilaku core value Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari 7 core value. Panduan perilaku berakhlak ini bertujuan untuk memberikan arah kepada seluruh ASN dalam berperilaku, memberikan pelayanan, maupun melakukan pekerjaannya sehari-hari. Terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih paparannya. Berikutnya kelompok selanjutnya. Kelompok 3B, Bu. Ya, oke, kelompok 3B, silakan. Ya, tampil, Bu. Ya, sudah, silakan. Ya, dari kelompok kami, kelompok 3B, mengambil benchmarking nilai-nilai berakhlak dari BPN, Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kami mengambil BPN karena menilai organisasi di BPN itu profesional dalam melaksanakan tugas pertanahan secara objektif dan berdasarkan keilmuan. Integritas tinggi dalam mencegah konflik kepentingan dan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses layanan. Pelayanan prima sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Terus dari nilai ASN, mereka menjunjung tinggi kode etik ASN khususnya dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan tugas secara netral, bebas intervensi politik atau kepentingan pribadi, menjadi bagian dari perubahan menuju pelayanan yang adaptif, responsif, dan efisien, menunjukkan etos kerja dan loyalitas terhadap organisasi. Kemudian ke benchmarking nilai-nilai berakhlak di BPN. Dari komponen orientasi pelayanan pertanahan sudah berbasis digital, namun masih terdapat keluhan, keterlambatan, dan antrean panjang di kantor. Instansi pembandingnya yaitu Dukcapil memberikan layanan online dan delivery dokumen langsung ke rumah. Dan
tindak lanjut di BPN yaitu melatih pegawai untuk ramah dan responsif. Selanjutnya dari komponen akuntabel sudah ada e-gov dan pelaporan kinerja. Namun beberapa pegawai masih kurang disiplin dalam update laporan. Sebagai instansi pembandingnya yaitu dari Kemenkeu menerapkan e-performance dengan reward dan punishment yang jelas. Tindak lanjut dari BPN yaitu menerapkan monitoring harian dan transparansi kinerja di semua level. Dari komponen kompeten, BPN sudah ada pelatihan teknis dan regulasi, tapi masih minim pelatihan soft skill, komunikasi, etika layanan. Sebagai pembandingnya, yaitu dari BPS yang rutin melakukan pelatihan berkala soft dan hard skill ASN. Tindak lanjut di BPN yaitu membuat kalender pelatihan soft skill dan mentoring peer-to-peer. Kemudian komponen harmonis yaitu relasi antar pegawai cukup baik, namun kolaborasi lintas bagian masih lemah. Instansi pembanding seperti KPK membangun budaya kerja lintas tim dengan kegiatan rutin bersama. Rencana tindak lanjut yang ada di BPN yaitu mengadakan forum kolaborasi lintas bidang secara berkala. Lanjut ke komponen loyal, pegawai BPN setia dan bangga dengan institusi, namun belum semua terlibat aktif dalam menyuarakan citra positif lembaga. Untuk instansi pembanding, yaitu dari Kemenlu. Kemenlu aktif di media sosial dan menjadi duta institusi. Untuk tindak lanjut dari BPN yaitu menggalakkan ASN untuk aktif menyebarkan edukasi pertanahan melalui media internal atau eksternal. Selanjutnya yaitu adaptif. Sudah mulai beradaptasi dengan digitalisasi, tapi resistensi dari pegawai senior masih ada. Instansi pembanding untuk adaptif dari BPJS Kesehatan berhasil transformasi digital dengan program literasi digital ASN. Dan untuk tindak lanjut dari BPN-nya yaitu mengadakan pelatihan adaptasi teknologi dan pendampingan bagi pegawai senior. Terakhir yaitu tentang kolaborasi dengan kecamatan atau kelurahan daerah masih belum optimal. Sedangkan di Kemendagri aktif melibatkan Pemda dan masyarakat sipil dalam perencanaan. Untuk tindak lanjut dari BPN yaitu membangun sistem kolaborasi terpadu antara pusat, daerah, masyarakat. Dari hasil kesimpulan, maka refleksi kesimpulannya yaitu benchmarking menunjukkan bahwa BPN telah mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak dalam sistem dan budaya kerjanya, meskipun masih terdapat tantangan seperti konsistensi di seluruh daerah dalam menerapkan standar pelayanan. Masih perlunya peningkatan literasi digital di kalangan pegawai, diperlukan penguatan kolaborasi lintas instansi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, pembelajaran utamanya nilai berakhlak tidak hanya slogan, tetapi harus diinternalisasi melalui pelatihan, sistem reward, punishment, dan contoh dari pimpinan. Instansi seperti Kemenku, BPS, dan Dukcapil dapat dijadikan rujukan praktik terbaik dalam penerapan berakhlak yang konkret dan terukur. Ya, itu Bu, benchmarking dari kelompok kami tentang nilai-nilai berakhlak pada BPN. Ya, terima kasih. Ya, ya, terima kasih. Mas Najib tadi ya yang menyampaikan. Oke. Ya, oke, terima kasih kelompok 3B. Lanjut ke kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4.
Baik, Bapak Ibu, mohon izin kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan benchmarking nilai-nilai berakhlak. Baik, kelompok kami melakukan benchmarking pada PT Pertamina Persero. Langsung saja kami mulai dari profil PT Pertamina. PT Pertamina Persero adalah BUMN, badan usaha milik negara yang bergerak di sektor energi, khususnya minyak, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Program-program seperti pembangunan infrastruktur energi di daerah terpencil, pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar kilang, konservasi lingkungan, serta pemberdayaan UMKM menjadi wujud nyata kontribusi PT Pertamina. Tujuan dari PT Pertamina Persero diantaranya adalah 1. Meningkatkan efisiensi operasional, 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, 3. Mendorong inovasi dan transformasi digital, 4. Memperkuat daya saing global. Kemudian visi dan misi dari PT Pertamina Persero adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Kemudian misinya menjalankan usaha energi secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat, memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kemudian hasil dari benchmarking kelompok kami tentang nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh PT Pertamina Persero diantaranya yang pertama, berorientasi pelayanan. PT Pertamina selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap proses bisnis dan pelayanan, proaktif dalam memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi terbaik, menjaga kualitas, kecepatan, dan keramahan layanan baik di SPBU, kontak center, hingga aplikasi digital seperti My Pertamina. Kemudian dari sisi akuntabel, PT Pertamina berusaha mewujudkan core value akuntabel dengan mewajibkan setiap pegawai untuk bertanggung jawab penuh atas tugas dan wewenangnya serta hasil kerjanya. Melaksanakan pekerjaan dengan integritas tinggi tanpa penyimpangan dan transparan dan menyusun laporan dan pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian dari dimensi kompeten, seluruh komponen PT Pertamina selalu berupaya meningkatkan kualitas diri melalui pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi, mampu menggunakan teknologi terbaru, memahami tren industri energi, serta mengimplementasikan best practices dan profesional dalam bersikap dan bertindak, berdasarkan keahlian teknis maupun non-teknis. Kemudian, dalam nilai harmonis, PT Pertamina selalu membangun lingkungan kerja yang saling menghormati, terbuka, dan inklusif, menjalin hubungan sosial yang positif, termasuk dalam program pengembangan masyarakat, mendorong kolaborasi lintas generasi dan divisi dalam suasana kerja yang sehat dan seimbang. Kemudian yang kelima, dari sisi loyal, PT Pertamina selalu berpegang teguh pada penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam pelayanannya maupun kepada pegawainya. Beberapa bentuknya adalah dengan mengutamakan kepentingan negara dan Pertamina di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menjaga nama baik dan rahasia perusahaan dengan profesionalisme tinggi. Kemudian yang keenam, ada adaptif. PT Pertamina selalu beradaptasi sehingga memiliki integritas yang kuat. Beberapa hal yang dilakukan, di antara lain mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebijakan, mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses bisnis dan pelayanan publik, dan juga fleksibel dalam bekerja, siap menghadapi disrupsi dan dinamika industri energi global. Kemudian yang terakhir dari nilai kolaboratif, PT Pertamina senantiasa membangun sinergi dengan rekan kerja, unit lain, BUMN, dan mitra eksternal
menumbuhkan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan perusahaan, dan terbuka untuk kerjasama lintas disiplin budaya dan organisasi. Baik, kesimpulan dari benchmarking kelompok kami bahwasanya PT Pertamina Persero telah mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai berakhlak. PT Pertamina Persero sebagai BUMN strategis telah menunjukkan bagaimana nilai-nilai berakhlak ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam budaya kerja, mulai dari pelayanan yang prima, akuntabilitas tinggi, pengembangan kompetensi, hingga semangat kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Sehingga dengan meneladani praktik baik tersebut, para ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai berakhlak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tinta untuk presentasinya. Masih ada satu kelompok lagi. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Ya, sudah terlihat nggih Pak Bu? Ya, sudah. Silakan Mbak Yuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yun Astuti mewakili kelompok 4B akan mempresentasikan tugas kami benchmarking. Perusahaan yang kami wawancarai adalah perusahaan swasta yaitu PT Yakult Indonesia Persada. PT Yakult Indonesia Persada berdiri sejak tahun 1991 di Indonesia sebagai pemegang lisensi dari Yakult Konsa Jepang. Pabrik Yakult di Indonesia pertama kali didirikan tahun 1990 di Jakarta Timur. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini PT Yakult berorientasi pada pelayanan dengan cara menjaga suplai produk tetap optimal. Selain itu juga memastikan mutu terkontrol dengan baik. Selanjutnya, PT Yakult juga akuntabel dengan menata alur pemesanan dan kontrol kualitas yang transparan. Selain itu, PT Yakult juga kompeten, yaitu mengadakan program pembelajaran bulanan, memastikan pegawai siap menghadapi tantangan operasional. PT Yakult juga harmonis, mereka menggelar acara makan malam tahunan dan merangkul keberagaman tanpa diskriminasi. Perusahaan menumbuhkan rasa persaudaraan. Dari segi loyal, PT Yakult memberikan penghargaan untuk prestasi dan masa bakti panjang, termasuk kunjungan ke Jepang. Dari segi adaptif, PT Yakult sering meluncurkan varian-varian baru, mencerminkan kesiapan Yakult menghadapi perubahan selera pasar. Yang terakhir, dari segi kolaboratif, PT Yakult menciptakan kemitraan strategis dengan masyarakat untuk menyebarkan literasi kesehatan. Kesimpulannya, nilai-nilai berakhlak ternyata diterapkan juga di PT Yakult Indonesia Persada. Contoh nyatanya adalah Sales Yakult dikenal selalu ramah dan konsisten dalam melayani pelanggan. Manajemen Yakult juga mengedepankan kerjasama tim. Harapan kami, semangat seperti ini bisa menjadi contoh dan bisa diterapkan di satuan kerja kami masing-masing. Sekian dari saya, mewakili kelompok 4B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Mbak Yuni Astuti. Iya, kemudian ini semua sudah paparan ya. Kemudian arahan dari Bu Nurul tadi, kelompok yang menjadi apa ya? eh, Ya, baik, Kelompok yang memberikan Mbak tanggapan. Ina. Ya, Ya, oke, silakan Bu Nurul. ya, baik. Terima kasih, sungguh sangat luar biasa, nggih. Dan Anda telah masing-masing kelompok telah presentasi, ya, pada tiga tugas kelompok. Ya, saya mengucapkan apresiasi luar biasa, kekompakan dan ketertiban kelas tetap terjaga. Terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah bekerja sama dengan baik. Oke, Mbak Ina, Mas Panggi, dan Mas Syahrul. Oke. Selanjutnya, sesuai tadi dengan tahapan kegiatan kita pada pagi hari sampai dengan siang ini, setelah semua kelompok presentasi, adalah tanggapan dari kelompok yang tadi sudah kita desain, sudah kita atur, Bapak Ibu. Untuk kelompok 1 akan diberikan tanggapan oleh kelompok 4A dan kelompok 4B, ya. Kemudian nanti kelompok 2A akan ditanggapi oleh kelompok 3B, ya. Demikian seterusnya. Tadi sudah di screenshot oleh pengurus kelas atau oleh salah satu anggota. Sampun, Bu. Sampun, terima kasih. Monggo, untuk yang pertama dipersilahkan tanggapan dari kelompok 4A dan kelompok 4B. Dipersilahkan khusus dulu untuk role model. Perwakilan dari kelompok 4A. Baik, perwakilan dari kelompok 4A Pak Wahyu. izin mengomentari untuk video dari kelompok 1 sudah bagus sekali, sudah padat, ringkas, apalagi menggambarkan dari rumah kita sendiri ya, Kementerian Agama Pak Nazaruddin Umar. Jadi untuk saya pribadi yang belum terlalu mengenal terlalu dalam Kemenak dan untuk selanjutnya harus mengenal, maka ini merupakan sebuah guide bagi saya. Tinggal menonton video ini pun sudah bisa tahu dan memahami tentang core value berakhlak khususnya di Kementerian Agama atau tokoh yang disampaikan yaitu tadi Pak Nazaruddin Umar. Komentar saya cukup, Bu. Bagaimana tentang, kan itu video role model ya. Jadi kita sesuai dengan penilaian yang ada pada LK akan fokus pada tiga aspek. Ya, ada kan di LK itu, yaitu pada substansi dari nilai-nilai ETK yang dimunculkan, yang itu menurut kelompok dipandang sesuai untuk tokoh yang bersangkutan, itu yang pertama, ya, dari sisi substansinya. Kemudian kerjasama kelompok di dalam membuat video, meskipun kita tidak tahu itu membuatnya seperti apa gitu, tapi dari yang ditampilkan di dalam video kita dapat membaca dan memprediksi hal-hal yang itu menunjukkan bahwa kelompok yang bersangkutan kompak dan bekerja sama. Misal, ya, pertama tentu diawali dari penulisan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Apakah semua ada? Kalau tidak, apa itu kan nama. Kemudian dari sisi
pengisian suara. Pengisian suara itu kalau bergantian, nah itu menunjukkan di sana ada kegiatan-kegiatan yang bagian-bagian fragmen itu dikerjakan secara bersama-sama. Atau kalau tidak, nah nanti silakan Pak, kalau Bapak tidak menemukan itu, silakan menanyakan dulu kan pada kelompok, lalu kelompok akan menjelaskan, oh ada yang bagian mengumpulkan sumber-sumber, ada bagian untuk setting layout, ada bagian yang finalisasi suara dan lain sebagainya. Itu adalah komponen yang kedua. Komponen yang ketiga silahkan diperhatikan estetika video. Nah, memang video ini adalah video yang mendekati video ilmiah ya, katakanlah demikian. Tapi estetika itu tetap menjadi daya tarik tersendiri sehingga para penikmat video profil ini ya selain mendapatkan tadi secara substansi yang pertama tadi, juga tentunya dia dapat menikmati video ini sebagai sebuah suguhan atau tontonan yang menarik. Kami berikan tambahan-tambahan terkait dengan pengamatan yang sejauh sampaikan kepada kelas untuk menggambarkan 3 aspek itu terdapat pada video kelompok 1. Bisa juga Pak Wahyu dibantu oleh teman yang lain. Silakan. Nanti kelompok 1 siap-siap untuk memberikan tanggapan balik karena kita fokusnya pada 3 hal. 1 substansi yaitu relevansi, nilai-nilai terhadap aktivitas kegiatan tokoh yang bersangkutan ya, seberapa jauh nilai-nilai ASN berakhlak itu dapat atau sudah diimplementasikan oleh beliau ya, yang ditunjukkan dengan video-video ya, kemudian dan tulisan dan ditulis atau dinarasikan ya pada video. Yang kedua tadi adalah proses kekompakan kelompok, dan yang ketiga estetika video. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Wahyu atau teman yang lain, kan banyak sekali anggotanya. Oh ya, mungkin yang lain dulu. Ya, yang lain dulu. Gantian, ini juga bagian dari kerjasama. Gitu. Baik Ibu, saya izin menambahkan dari kelompok 4A. Ya. Ini untuk video dari kelompok 1, tadi untuk video profilnya itu kan Bapak Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar. Untuk 3 komponen penilaian, yang pertama tentang substansi itu saya rasa sudah memenuhi semua, kemudian masing-masing dari anggota itu memberikan narasinya terkait komitmen berakhlaknya dan disesuaikan dengan videonya. Kemudian dan itu juga masuk ke dalam di sisi kerjasamanya. Jadi meskipun kita terhalang jarak, kemudian hanya bisa berkomunikasi via daring seperti itu kita masih bisa kelompok 1 ini khususnya itu masih bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga itu untuk estetika video, karena memang video itu kan kalau pengalaman dari kami kelompok 4A begitu Ibu, itu kan kita saling share video-video potongan, kemudian ada satu yang bertugas untuk meng-cut masing-masing video. Nah mungkin itu video yang di-share dari masing-masing anggota itu kan kualitasnya berbeda. Nah mungkin di situ perlu penyesuaian lagi. Mungkin itu Ibu untuk dari 3 konten yang harus dikomentari dari video di kelompok 1. Ya, bagus Ibu Uning. Jadi Anda merespon terhadap 3 hal yang tadi merupakan bahan kita untuk diskusi pada suatu objek video yang dibuat oleh kelompok lain. Terima kasih. Positif semua ya Bu ya, ini bakal nilainya bagus ini. Yang lain mungkin ingin menambahkan? Nggak apa-apa.
masukan itu, tanggapan itu boleh netral, eh, boleh yang apa ya, pro, boleh yang ya agak sedikit gimana gitu, boleh Bapak Ibu diizinkan agar yang penting itu sesuai tanggapan tersebut, ya, dan disampaikan dengan bahasa yang santun gitu. Silahkan. Kalau tidak ada, kami minta tanggapan balik dari kelompok 1. Khususnya untuk memperkuat tadi Bapak Ibu kerjasama, karena tugas kelompok ini sebagai, tadi kami ulangi, sebagai salah satu wahana untuk Anda bagaimana berkolaborasi dan mengimplementasikan nilai-nilai kolaborasi sesuai dengan kata kunci dan juga sesuai dengan pedoman etiknya. Silahkan kelompok 1. Kalau sudah tidak ada tidak? Nanti bisa naik loh nanti nilainya. Ya, silahkan. Ibu, terima kasih kepada kelompok 4 atas tanggapannya berkaitan dengan video dari kelompok 1. Sebelumnya kami ada sedikit miskomunikasi Ibu, sehingga kita hanya membuat satu kelompok besar seperti itu. Tapi ini sedang proses untuk tugas yang selanjutnya. Kemudian memang kami pada proses pembuatannya, memang kami bagi tugas Ibu untuk siapa yang nanti tag untuk mulai core ASN yang berakhlak itu kita bagi mulai dari akuntabel, kemudian kompeten sampai dengan kolaboratif, kita bagi satu persatu, kemudian nanti masing-masing orang itu kemudian mengirimkan suaranya beserta dengan catatannya. Kemudian ada teman yang lain, nanti ada juga yang bertugas untuk editing akhir videonya, kemudian juga ada yang membuat narasi untuk opening speech-nya, dan kemudian untuk akhirannya juga ada. Jadi memang di kelompok 1 sudah cukup baik menurut saya untuk pembagian tugasnya seperti itu, Ibu. Mohon maaf, Ibu masih termute, belum terdengar. Oke, baik Bapak Ahmad Sugeng, konfirmasinya untuk yang pertama tadi, apakah akan diputuskan membuat video baru atau video ini untuk kelompok 4, untuk kelompok 1A atau kelompok 1B? Nanti rencana kita akan bikin satu video lagi, Ibu. Oke, ya biar praktis ya Bapak Ibu. Jadi Nggih, di sini ada kelegoan gitu ya, ada kelegaan gitu untuk ya silahkanlah dipakai ke kelompok ini. Tapi nanti membuat video yang baru tetap kerjasama semua ya, mungkin 10 orang itu ya. Tadi kan membuatnya juga kerjasama kan? nggih, Bu. Yang ya pokoknya lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Kita tidak repot gitu ya, Anda tidak repot, tapi kita sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi begitu. Terima kasih loh kerjasamanya kelompok 1 dalam hal ini ya, Anda bersedia untuk membuat video baru lagi. Nggih, sama-sama Ibu. Selanjutnya untuk tadi Anda detail ya, menerangkan ini kembali dan lain-lain itu luar biasa, dan situ sudah menunjukkan adanya kerjasama. Untuk substansinya tadi insya Allah 7 nilai itu sudah terdapat pada tokoh kita yang Anda pilih, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Baik, kelompok untuk tanggapan dari kelompok 4 terhadap kelompok 1 sudah cukup. Kita berikan reaction dulu. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 3. Ya, silahkan. Kelompok 3A dulu ya. 3B atau 3A dulu? Ya, terhadap kelompok 2A. Ya, dipersilakan. Silahkan perwakilannya. Silahkan. Kelompok 2A. Maaf. Kelompok 3. 3B. Tadi sesuai dengan yang di-screenshotkan.
Tolong diinfokan Mas Mas Zeus. Itu yang memberikan Bu. tanggapan kelompok berapa nih Pak Mas? 3B. Betul, kelompok 3B untuk kelompok 2A. Oke, silakan. Saya mewakili kelompok 3B, Bu. Mengomentari dari role model kelompok 2A. Yang pertama menurut kami sudah bagus, sudah estetik karena menampilkan video-video masa lampau. Terus terkait kekompakan kelompok juga sudah baik karena dari masing-masing kelompok menampilkan diksi dari masing-masing perorangan juga. Tapi tadi tidak tahu ya apa namanya, karena sinyal saya yang kurang bagus atau bagaimana, tadi pas penampilan video itu kurang lancar, terus perkataan antara suara dan mulut itu kurang pas gitu. Itu kurang tahu karena sinyal atau gimana gitu. Seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi ya kelompok 2A. Oke, Mas Hasan. Selanjutnya tadi dari substansi, apakah substansi yang dinarasikan atau gambar yang ditunjukkan itu sesuai nggak dengan ini apa, kan gini ya, untuk menggambarkan itu kan ada nilai ASN. Jadi nilai ASN yang ditunjukkan dalam video, kan video itu kan terdiri atas video, kemudian ada suara dan juga ada tulisan. Apakah ketiga hal itu sudah sinkron atau belum? Kalau pengamatan saya sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Ya. Sudah. Oke. Ada tambahan? Ya, terima kasih. Mungkin ada Pak Hasan, tambahan dari temannya. Ya, membuat teman yang lain. Sama-sama 3B. Sama-sama 3B ya. Ya, silahkan sama-sama 3B memberikan tambahan. Ya. Nanti kalau modelnya okay. Kalau modelnya ya Mas Hasan, kalau modelnya seperti ini nanti ya per kelompok itu minimal akan ada 3 yang presentasi. Memberikan tanggapan. Yang pertama mencermati dari substansi nilainya tadi ya dengan video. Yang kedua adalah mencermati dari kekompakan kelompok. Ya silahkan Anda melihatnya dari sudut pandang apa untuk menyimpulkan bahwa kelompok itu kompak atau tidak. Yang ketiga adalah dari sisi estetika, agar 3 orang nanti yang akan memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Pak Hasan. Selanjutnya dipersilahkan konfirmasi balik. Kenapa tadi ada putus-putus gitu? Antara lain tadi ya yang dicermati oleh Pak Hasan. Silakan kelompok 2A untuk menjawab. Baik, mohon izin dari kelompok 2 untuk menanggapi tanggapan dari teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, dan sebelum saya mulai saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota tim saya, tim kelompok 2 kami, karena kerjasama yang luar biasa. Jadi antara anggota tim itu sebelum ditanya itu sudah menawarkan diri, Bu. Saya buat ini, saya buat itu. Jadi sungguh saya berterima kasih sebagai editor dari kelompok 2A. Saya sangat berterima kasih. Selain kami membuat juga narasi kami masing-masing, kemudian ada beberapa anggota kelompok juga menawarkan diri. Pak, saya buat di narasi bagian ini, Pak, saya bagian ini, Pak. Kemudian nanti kami jadikan satu semuanya, dan akhirnya diedit. Dan itu saya sangat berterima kasih pada anggota tim atas kerjasama yang luar biasa. Kemudian
Yang kedua, kaitannya dengan masalah teknis, memang kemarin itu kendalanya adalah karena kami masing-masing juga berkontribusi, dalam arti kami juga merekam masing-masing dengan perlengkapan atau peralatan yang berbeda, dengan environment atau lingkungan juga yang berbeda, jadi sehingga output dari masing-masing file atau masing-masing peserta atau anggota tim itu juga berbeda. Jadi antara kualitas gambar, kualitas suara, tingkat volume dan sebagainya itu berbeda semuanya tuh. Jadi memang kesulitannya di sana. Jadi untuk memadukan semua video menjadi satu yang smooth, ya Pak, yang lancar itu memang agak susah. Dan kemudian yang terakhir masalah teknis juga itu karena kemarin itu saya sudah memproses untuk audio, jadi sudah volume, gain dan sebagainya itu sudah diproses sedemikian rupa, jadi selancar mungkin, tetapi setelah di-render itu tidak tahu kenapa itu settingannya balik ke settingan pabrik, Bu. Jadi settingan sebelum diproses. Jadi di awal sudah ini, tapi di tengah ke belakang itu berubah lagi menjadi yang setelan awal. Jadi untuk teknis seperti itu, Ibu. Baik, Terima kasih. Bapak Dian, terima Ya. kasih konfirmasinya. Justru yang kayak gitu itu yang saya suka. Dan nah, Anda kami yakin Anda kan tidak berada dalam satu lokasi kan? Dan Betul, Ibu. Jauh ada semua, Ibu. perbedaan macam-macamnya, perbedaan device dan lain-lain. Oke, selamat untuk kelompok 2A. Ya, kita berikan reaction ya. Ya, kasih reaction ya. Sini A. Oke, ya baik. Tadi ya, semangat sidang. Ada 40 beriringan, 41 dengan saya. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 3A memberikan tanggapan kepada kelompok 2B. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ini kami dari kelompok 3A untuk memberikan tanggapan terkait dengan video role modelnya kelompok 2B. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi untuk videonya kelompok 2B karena termasuk salah satu video yang memakai background lagu yang beda dari yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian ini karena memang pembagian tugas yang mungkin tidak dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin dalam penggabungan satu video itu juga terlihat ada yang kurang mulus di bagian beberapa titik. Namun untuk yang pertama yaitu substansi dari video tersebut, alhamdulillah terlihat sudah sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Kemudian kerjasama kelompok pastinya Oke, ini. Ibu Maelina, untuk kerjasama biar disampaikan oleh teman yang lain ya. Estetika juga teman yang lain. Oke, terima kasih. Jadi Anda pada substansi, jadi kesesuaian video apa ketika video seperti apa, apakah sesuai dengan nilai-nilai ASN berakhlaknya atau tidak, oke? Tadi kata Anda sudah sesuai. Sudah sesuai, tapi ini yang menarik pertanyaan untuk kelompok 2B. Backsound-nya ini apakah yang membuat adalah perempuan gitu nggih? Karena tadi kan kelompoknya banyak yang perempuan nggih. Karena backsound-nya ini sendu. Jadi kami mempunyai pesan bahwa dari sosok Muhammad Hatta yang karismatik dan nasionalisme ini malah kelihatan tidak begitu keluar gitu. Jadi kan backsound itu mempengaruhi sekali dari isi video ya. Jika backsound-nya itu semangat, terus menggebu-gebu, itu nanti jadinya karismatik atau penokohannya itu terlihat. Karena Bapak Muhammad Hatta sendiri itu terlihat sekali nasionalismenya dalam sejarahnya seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Seperti itu Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Mailina. Dan selanjutnya nanti pada saatnya ya kelompok 2B akan menjelaskan tentang backsound.
Oke, Ya, itu ya. ya Yuk, terima kasih, Mbak. baik, sama. Teman yang lain, kelompok Terima kasih 3A. izin Bu Nurul Ya, menambahkan berkenaan Indra. kalau tadi sudah dengan keterkaitan antara substansi, ini saya berkenaan dengan estetika video, Bu. Secara garis besar pesannya sudah tersampaikan, tapi di video mungkin karena ini tokoh lama, jadi mungkin video yang tersedia itu sedikit terbatas, baik di digital. Jadi video yang diberikan mungkin kurang bagus kualitas videonya, Bu. Untuk sound, estetika penataan dengan lagu, dengan video sudah pas, tapi untuk kualitas baik video ataupun foto tadi dirasa pada saat di running, dijalankan itu terlihat pecah. Itu saja, Bu. Mungkin Bapak Ibu, teman yang lain untuk kerjasama dan kekompakan boleh ditambahkan. Izin menambahkan, saya dari kelompok 3A menanggapi kelompok 2B tentang kerjasama. Tadi kerjasamanya itu antar kelompok sudah bagus, substansi juga sudah sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih.
Baik, mohon izin menanggapi ya, Bapak Ibu. Sepertinya fasilitator sedang tidak di tempat. Ya, jadi pertama tadi ada pertanyaan tentang backsound ya dari Bu Maili. Ya. Untuk pemilihan backsound itu memang kami sesuaikan dengan sosoknya Bung Hatta yang memang beliau kan mengimbangi sosok berapi-apinya Bung Karno ya. Jadi memang beliau sosoknya melankolis begitu. Makanya memilih backsound yang melambangkan sosok beliau yang suka menulis buku, suka menyendiri untuk mencatat program-program pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian kami juga memilih backsound itu karena merindukan sosok seperti beliau, kan. Dan memang jalan juang Bung Hatta pada akhirnya kan sendiri karena tidak sepakat dengan Bung Karno waktu itu. Nah, jadi karena itulah kami memilih backsound yang terkesan melo gitu, melankolis, tapi memang itu menurut kami sudah menggambarkan kepribadian Bung Hatta yang memang tidak meledak-ledak berapi-api seperti Bung Karno begitu, Bu Megi. Nah, semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu. Lalu kemudian yang tentang video ya, iya betul Pak Indra tadi ya yang ini Betul, Bu. tentang video. Ya, Putri. Betul sekali karena memang video-videonya itu footage-nya kami ambil dari video-video lama sekali, jadi memang pecah gitu ya. Hanya satu yang dari National Geographic yang men-shoot eh, kediaman Bung Karno sekarang yang menjadi museum. Nah, itu yang bagus tuh hanya itu memang karena yang lain memang video dan foto-foto lama begitu. Jadi memang tantangan untuk membahas tokoh yang zamannya adalah berpuluh tahun di belakang ya seperti itu footage-nya memang akan sangat terasa black and white pecah-pecah begitu ya. Kemudian tadi tentang narasi suara juga ya tadi ya sempat ada yang komen. Mohon maaf kalau memang berbeda-beda ini tone-nya karena ya tadi direkam dengan device yang berbeda-beda, tempatnya juga berbeda dan memang betul mayoritas kelompok kami adalah perempuan gitu. Jadi memang file-nya ya sangat ya tadi ya melankolis begitu. Terima kasih tanggapannya kelompok 3A. Kalau ada feedback lagi boleh disampaikan. Ada tambahan dari kelompok 3A? Sudah cukup? Cukup Bu Fatia. Ya, terima kasih. Ya, ini udah cukup ya. Kalau nggak ada tambahan lagi, bisa dilanjut dari kelompok 2A ya, menanggapi kelompok 3A. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Halo. Terdengar Bu, terdengar. Terdengar Bu Engga. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili kelompok 2A ingin menanggapi presentasi video tokoh inspiratif dari yang disampaikan oleh kelompok 3A dari segi substansinya. Dari kelompok kami menanggapi bahwa video dari kelompok 3A tadi sudah sesuai secara substansi, sudah menampilkan tokoh Bapak Menteri Agama, Bapak Nasruddin Umar, menjelaskan aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak dari beliau. Kemudian ilustrasi yang digunakan juga sudah sesuai. Mungkin hanya sedikit tadi ada repetisi atau pengulangan tentang penyebutan tempat kelahiran dari Bapak Nasruddin Umar. Untuk selebihnya secara substansi sudah sesuai, sudah mencakup komponen berakhlak yang diminta dari LK. Begitu dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan disampaikan dari anggota kelompok yang lain untuk
estetika dan kekompakan kelompoknya. Monggo teman-teman yang lain. Baik, Bapak Ibu, izinkan memberi tanggapan dari aspek kerjasama. Saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama, kolaborasi tim dalam memberikan rekaman narasi sudah terlihat baik, karena masing-masing anggota tampaknya memiliki bagian dalam menyampaikan isi. Jadi terlihat partisipasi dan keterlibatannya yang sudah merata. Kemudian poin yang kedua, dari segi transisi suara antar narator sudah terdengar cukup baik, namun masih sedikit kontras, okay? Baik dari segi intonasi maupun kualitas rekamannya. Sebaiknya dilakukan proses rendering audio terlebih dahulu agar suara meskipun berasal dari orang yang berbeda, tetapi tetap terdengar menyatu seperti itu, baik secara alur maupun kualitasnya. Hal itu semata-mata juga menjaga kenyamanan audiens saat menyimak. Mungkin itu saja dari segi kerjasama. Untuk estetika akan disampaikan oleh teman kelompok yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menambahkan dari kelompok 2A untuk estetika. Secara keseluruhan, pembuatan video sudah bagus dengan waktu yang singkat, sudah menjadi sebuah video yang bisa diambil inti maknanya, diambil isi dari video tersebut. Namun ada sedikit beberapa yang menjadi catatan. Yang pertama itu mungkin tidak tahu kenapa atau mungkin tidak sempat atau gimana, tapi belum ada backsound-nya. Jadi backsound ketika di tengah video atau di tengah narasi itu sebenarnya tadi saya belum mendengar ada backsound-nya. Kemudian ada beberapa transisi memang belum smooth, tapi itu bisa diiluni sama kita. Dan paling itu tadi backsound, kemudian ada beberapa footage atau mungkin ada beberapa penyebutan tentang tempat kelahiran ya Pak Profesor Nasaruddin Umar, jadi ada sedikit repetisi di sana. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2 tentang estetika. Semoga dikembalikan kembali ke moderator. Oke, sudah cukup ya untuk kelompok 2. Ya, lanjut ke kelompok berikutnya. Bisa memberikan tanggapan, dan kelompok yang menjadi objek ya itu bisa memberikan reasonnya kenapa seperti ini misalnya. Oke, monggo silakan tanggapan, saran, masukannya buat kelompok 3B ya. Kelompok yang presentasi siapa ini yang akan diberikan komentar dan tanggapan dari kelompok 2B? Kelompok 3B ya? Bu. Iya, Ya, 3B. saya silakan. Mohon maaf Bu, tadi ada sedikit koreksi dari kelompok 2A. Saya tadi salah menyebutkan repetisi, jadi sepertinya tadi yang repetisi bukan kelompok 3A, tapi 3B ya? kelompok bukan 3B, tapi Oh 3A. iya. Jadi untuk 3A. Jadi saya yang salah Bu. Mohon maaf. Oke, Terima kasih. ya. Enggak apa-apa. Silahkan dilanjut tanggapan dari kelompok 2B untuk kelompok 3B. Silahkan. Siapa ini yang mau memberikan tanggapan lebih dulu? Saya Bu. Baik, saya dari kelompok 2B akan memberikan tanggapan untuk kelompok 3B. Untuk tadi yang ditampilkan di kelompok 3B itu tokoh yang sama nih.
dengan kelompok 3A itu apakah sudah janjian untuk membahas tokoh yang sama, dan untuk cuplikan video atau ilustrasi sebenarnya sudah bagus. Bagus karena ada video yang menampilkan Profesor Nazaruddin Umar sebagai menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi dan sesuai dengan narasinya. Tetapi narasinya hanya dibacakan oleh satu orang saja kalau tadi saya amati. Semua anggota kelompok, tidak semua anggota kelompok, tapi dibacakan oleh satu orang. Dan untuk nilai-nilai berakhlak yang disebutkan itu seingat saya hanya berorientasi pada pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Nilai lain itu sepertinya belum dijelaskan. Itu tanggapan saya untuk kelompok 3B. Itu, terima kasih. Halo. Ya, Bu ya. Izin menambahi poin yang kedua tentang proses atau kekompakan dalam pembuatan video. Tadi berdasarkan pengamatan saya untuk kelompok 3B itu agak kurang kekompakannya ya Bu ya. Dengan alasan karena narasi yang dibacakan hanya satu orang saja yang membacakan. Mungkin untuk saran itu ada pembagian tim, misalkan narasi dibagi 5, jadi satu orang membacakan nilai-nilai berakhlak yang mana, seperti itu. Jadi terlihat satu kelompok itu kompak, seperti itu Ibu. Terima kasih. Tambahkan untuk kelompok 3B tadi sama dengan terkait estetika video sama dengan yang 3A, mungkin bisa ditambahkan background agar videonya lebih menarik. Terima kasih. Izin menanggapi, saya perwakilan dari 3B. Kemarin tentang pembuatan video dari Bapak Menteri Agama bahwa itu sudah jadi ya. Terus pada sore hari kita dibagi menjadi 2 kelompok. Awalnya satu kelompok 10 orang sudah berbagi tugas untuk menjadikan satu video yaitu Profesor Nazaruddin Umar. Tetapi pada sore harinya kita dibagi oleh Bu Nurul menjadi 2 kelompok. Maka dari itu kelompok 3A dan 3B sama videonya yaitu Pak Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Begitu. Untuk backsound memang kita sudah pernah memberi backsound untuk video sebelumnya, cuma ada komentar dari Bapak Maliki yang kemarin kalau bikin video itu cukup narasi saja tanpa musik begitu. Jadi kita berpedoman pada instruksi dari Pak Maliki kemarin begitu. Untuk mungkin narasi yang cuma satu orang dan anggota lain belum ikut, itu karena kita keterbatasan waktu dan kita harus menyelesaikannya pada hari itu, jadi kita tidak sempat membuat narasi yang dibagi-bagi sesuai dengan anggota kelompok. Terima kasih. Oke, saya bisa menambahi dari komentar tadi ya. Dari 3B itu kan untuk narasi
tentang kekompakan kelompok itu kan di akhir video ada narasi-narasi dari semua anggota kelompok. Jadi itu sudah dalam pembagian mempunyai narasi sendiri-sendiri seperti itu. Sepertinya dari saya cukup. Ada tambahan dari teman yang lain atau tidak dari teman 3B? Ya, teman 3B ada yang mau menambahi? Sudah sama semua Bu untuk tambahannya. Memang untuk yang kemarin videonya itu awalnya itu ya memang dibuat satu kelompok semua. Kemudian kebetulan Zoom kita itu dapat kelompok 3 yang agak sorean. Video sudah jadi, akhirnya terpisah dengan dibagi kelompok. Akhirnya dengan waktu yang sangat mepet, akhirnya video tadi tetap dipakai dengan role modelnya Bapak Bapak Menteri Agama kita. Tapi untuk narasinya saya rasa sudah disebutkan semua di akhir oleh semua kelompok yang ada di kita. Begitu, Bu. Oke, baik. Karena waktunya mepet ya, karena kan Zoom sebelumnya sampai sore ya. Betul, Bu. Ya, Ibu, sampai sore. iya. Oke. Eh, kita lanjut lagi ke kelompok 4. Silakan tanggapan dari kelompok 1A. Siapa yang akan memberikan tanggapan? Baik, izin Bu. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 menanggapi dari kelompok 4A. Tadi videonya role model dari Ibu Susi Pujastuti ya. Mungkin dari saya tentang substansi atau keterkaitan nilai-nilai berakhlak dengan tokoh tersebut. Eh, Ya, dari video yang saya lihat cukup mau masuk ya dari nilai-nilai berakhlak dari tokoh Ibu Susi Pujiastuti tadi. Jadi menurut saya sudah cukup baik begitu. Mungkin untuk dua nilai lain kekompakan dan juga estetika akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan tanggapan untuk aspek Baik, kekompakan dan estetika. di sini saya dari kelompok 1 ya, ingin menanggapi terkait dengan estetika untuk keseluruhan sudah bagus sih, bisa kita nikmati videonya juga dari pemilihan tokohnya juga tokoh tokoh baru ya Bu. Jadi banyak banyak banget referensi-referensi untuk seluruhnya sudah bagus. Sudah kita bisa nikmati untuk videonya, estetiknya. Terima kasih. Untuk yang lain monggo bisa ditanggapi dari kelompok 1. Ya, mungkin ada tanggapan lagi dari aspek kekompakan. Kira-kira menurut teman-teman itu di kelompok 4A ya. Kira-kira semuanya ikut ambil bagian membuat video atau bagaimana? Silakan bisa memberikan tanggapan. Izin menambahkan Ibu. Ya, silakan. Oke, terkait eh, kekompakannya, saya lihat tipe video kelompok 4A dan 4B itu hampir sama, hampir mirip. Apakah itu dikerjakan satu orang atau bagaimana pembagian itunya ya? Apa pembagian kerjanya? Mungkin itu aja sih.
Ya, silakan kelompok 4A menjawab pertanyaan dari kelompok penanya. Apakah video dibuat oleh satu orang? Izin menanggapi Bu Alvia, untuk kelompok Iya. 4 itu memang kami apa namanya yang kami terima informasi dari Jelas ya, awal Mbak? itu seperti kelompok 1. Jadi dapat proyek untuk kelompok besar seperti itu. Kemudian di sore hari di sesi kami konfirmasi ulang kepada Ibu Nurul ternyata harus dipecah. Padahal itu di paginya saat sesi kelompok 1, 2, 3 berjalan, kami sudah koordinasi tuh satu kelompok besar 11 orang. Kemudian akhirnya kami konsep, itu udah jadi konsepnya dengan mengangkat Bapak Bijaya Bibi awalnya, itu terus dikonfirmasi ulang ternyata harus kelompok kecil, jadi kita pakai konsep yang sama, cuman kami, salah satu kelompok dari kami itu mengalah untuk mencari tokoh yang lain, seperti itu. Jadi dadakan ya cari tokoh lain gitu ya. Iya Bu, jadi hanya Secara konsepnya saja keseluruhan. karena kami sudah membahas dari pagi, karena belum tahu kalau harus dibagi dengan kelompok kecil lagi. Terus kita udah sumbangsih tuh kelompok 4, satu kelompok 11 orang tuh nanti mau gini. Kemudian di sore hari kita ketemu sama Bu Nurul, ternyata harus dipisah. Maka dan kami kan juga selesainya kan juga paling akhir gitu, di mana video itu harus disubmit di hari itu juga. Makanya kita pakai konsep yang sama. Cuman salah satu kelompok itu mengalah untuk mengambil tokoh yang lain. Begitu. Oke, teman lainnya mau menambahkan? Izin menambah Ibu. Ya. Untuk kelompok kami memang jadwalnya itu yang terakhir. Selesainya itu sekitar 5:30 dan Ya. memang iya sebelumnya itu selesainya 5:30. Untuk sebelumnya terima kasih atas tanggapan dan apresiasi yang diberikan ke kami. Kami senang bahwa untuk poin-poin lain kelihatannya tidak ada masalah, sudah baik. Terima kasih dari kami untuk kelompok 1. Memang jadwal kami itu 5:30 baru selesai dan selesai editnya itu juga 1:30 malam. Kami mengumpulkannya juga sudah telat Ibu, telat 1/2 jam dari batas waktu yang ditentukan. Mengenai editornya, memang kami membagi tugas itu kami berupaya semaksimal mungkin untuk membagi tugas agar efektif. Karena memang yang bisa mengedit dengan cepat itu satu orang, Pak Wahyu. Jadi kami menyerahkan tugas editingnya kepada Pak Wahyu. Wonten nih Bu, matur suwun. Ya. Saya kira luar biasa semuanya ya, karena terutama ini kelompok-kelompok yang waktunya sudah mepet-mepet. Karena kelompok 4 memang kemarin selesainya pas adzan maghrib. Jadinya mereka bekerja keras untuk membuat video bersama-sama seperti itu ya. Oke. Ibu boleh nanggepin sedikit kah Bu? Boleh. Ya, Iya, silakan. saya nggak kebagian nanggepin kelompok 4 sih, tapi saya apresiasi aja. Tadi ada video yang Bu Susi ya, itu idenya out of the box banget dengan menampilkan foto anggota kelompok di videonya. Yang ada yang kayak fotonya tadi kayak aktor Korea gitu. Jadi saya apresiasi sekali sih kelompok 4 idenya out of the box. Terima kasih. Iya, betul. Saya juga tadi agak nggak nyangka. Kepikiran gitu ya ke menampilkan tokoh khusus itu. Ini izin nambahin Bu. Kebanyakan kan. Ya, silakan. Itu menjawab tanggapan barusan menjawab dari pertanyaan kekompakan ya di tim. Jadi dengan keterbatasan waktu kami kelompok 4, editornya 2 sebetulnya tadi, yang kelompok B punya editor sendiri. Ya perlu diapresiasi juga. Kemudian pemilihan kenapa harus foto, yaitu tadi dengan instruksi yang ada, waktu yang mepet, ya kami kompak memilih bahwa gimana kalau kita ngasih foto aja sebagai pengganti dari video. Soalnya kami riset dari YouTube untuk tugas-tugas sejenis ini,
rata-rata merekam dirinya sendiri, Bu. Seperti itu. Tadi ada kelompok juga yang menggunakan format seperti itu, merekam diri sendiri masing-masing, baru digabungkan. Dengan kondisi kami kelompok 4 yang selesainya jam segitu, ya kami nggak pede, Bu. Kami nggak pede merekam diri kami dalam keadaan capek, yang hasilnya nanti juga secara visual pasti tidak lebih baik dari teman-teman yang lain. Ya kami putuskan ya, kalau foto kan bisa dimanipulasi, Bu. Seganteng mungkin, secantik mungkin. Maka kami dengan kompak pilih, ya udah tempel foto aja. Ini mungkin bisa jadi tips buat kelompok lain. Misalnya tidak memungkinkan untuk mengirimkan video selama catatannya ya, selama tidak ada instruksi yang khusus bahwa harus merekam diri sendiri, ya bisa ditempel pakai foto gitu aja. Itu lumayan meringkas waktu ngedit. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kreatif ya, Mas. Jadi memang biasanya kalau di detik-detik terakhir itu biasanya terus orang-orang nemu ide gitu, harus gimana gitu. Tapi oke, kreatif sekali. The power of kepepet. Iya, betul. Ya, ada lagi tanggapan dari peserta lainnya? Mungkin tim dari Ya, kelompoknya juga boleh memberikan tanggapan. tambahan lagi Bu, untuk yang foto tadi memang salah satu alasannya juga tadi karena waktu. Yang kedua karena kami memperhitungkan kalau kita take video masing-masing dengan device yang berbeda, nanti kualitas video yang dihasilkan juga akan berbeda. Tidak smooth seperti itu, jadi lebih enak ngolahnya kalau kita memang pakai foto saja. Jadi kami ngirim kepada Pak Editor, ini untuk kelompok A ada Pak Wahid sama Pak Wahyu, ini itu dalam foto kemudian dan voice yang kemudian di-include-kan ke dalam video yang kami buat seperti itu. Oke. Keren semuanya. Oke, ini kita masih ada satu kelompok lagi ya. Kita dengar kelompok 4 dan tanggapan dari kelompok 1B, silahkan. Apakah the power of kepepetnya ini juga bisa kita gali? Tadi kelompok 4A ya? Atau kelompok 4B tadi? 4A ya? Tadi 4A, Bu. Ya, oke. Selanjutnya 4B. Silahkan. Oke. Izin Ibu untuk Tanggapan dari menyampaikan 1B. anggapan Oke, silakan. berkaitan dengan Ya, Mas Ahmad. video kelompok B. Tadi yang diambil adalah Profesor B.J. Habibie. Ini adalah tokoh yang kita kenal salah satu tokoh yang paling ideal menurut saya untuk dieksplorasi berkaitan dengan nilai-nilai berakhlaknya. Dan tadi saya lihat, saya catat itu mulai dari akuntabel sampai kolaboratifnya itu semuanya dijabarkan dengan cukup jelas oleh kelompok 4B dan tersirat secara gamblang seperti itu. Jadi saya menyimaknya, mendengarkannya itu juga bisa, dan sampai bisa mencatat nilai-nilainya itu artinya tersirat dengan jelas dan tersampaikan dengan baik oleh si pembuat video, sehingga substansi berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak itu bisa sampai kepada saya. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang memberi tanggapan? Wah, ini Bu, dari Ya. sisi estetika, kami dari kelompok 1 menanggapi video tentang B.J. Habibie. Menurut saya dari sisi estetika, video ini pembawaannya sudah seperti apa namanya film dokumenter nih, artinya sudah mengulas dengan narasi-narasi yang mendukung. Ini layaknya seperti film dokumenter tokoh nasional. Kemudian sudah ada highlight dari masing-masing apa namanya nilai-nilai ASN-nya, sehingga kami yang melihat itu jelas, oh ini sedang membahas apa namanya adaptif, ini sedang membahas kolaboratif dan seterusnya. Kemudian yang terakhir juga di endingnya ada ajakan untuk men-share video ini untuk membagikan pesan-pesan positif yang ada dari Presiden B.J. Habibie. Mungkin tambahan sedikit, perlu ditambahkan subtitle nih, atau apa namanya kata-kata dari apa yang diucapkan, mengingat setiap apa namanya narator kan nada suaranya berbeda-beda, jadi untuk mengcover itu mungkin perlu adanya subtitle. Begitu Bu, terima kasih. Ya. Lanjut.
Ada lagi kekompakan kelompok bagaimana menurut kelompok 1B? Ada tanggapan? Ya Bu, menambahkan untuk kekompakan dari Ya, kelompok silakan. 14B, saya rasa sudah sangat baik. Itu dengan penggalian tadi sudah dipaparkan di awal, mulai selesai Zoom jam 5:30, kemudian langsung mengerjakan tugas, dan selesainya pun mepet ya, itu sudah sangat kompak sekali. Ya, begitu aja Bu ya, bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ada jawaban dari kelompok 4B? Atau karena tadi hanya masukan positif ya. Jadi menurut kelompok lain itu di kelompok 4B yang ditayangkan itu sudah oke gitu ya. Nggih Bu, mewakili 4B. Halo. Ya. Oh, nggih, bisa didengar nggih. Bisa Mewakili ya, kelompok silakan. 4B, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasinya dari kelompok 1. Dan memang masukan yang praktis bagi kami untuk menempelkan subtitle bisa kami lakukan di video selanjutnya. Karena kemarin memang waktunya kepepet Bu, jadi kami menghilangkan beberapa langkah supaya bisa mengumpulkan tepat waktu begitu. Tapi matur nuwun sudah diingatkan supaya pemirsa juga lebih tanggap begitu nggih dalam melihat dan juga membaca apa yang disampaikan. Matur nuwun Bu Ina. Ya, oke, sama-sama. Ya, cukup ya, sepertinya sudah bagus untuk kelompok 4B dan semua dari ketiga aspek yang sudah disampaikan oleh kelompok 1B kita anggap cukup nih, karena ini ada penugasan lebih lanjut. Jadi untuk tanggapan secara langsungnya sudah kita cukupkan saja. Kemudian ada tugas lebih lanjut dari Bu Nurul, yaitu diskusi kelompok. Dari hasil tanggapan tersebut, nanti kelompok ini masuk ke room, kemudian menuliskan tanggapan yang disampaikan tadi, meliputi ketiga aspek tadi itu, substansi, kekompakan, dan estetika, dituliskan. Nah, kemudian nanti masih ada waktu sampai pukul 12, nanti kita istirahat jam 12. Jadi jam 11.46 ini kita masuk ke room, kemudian jam 12 istirahat, jam 1 masuk lagi, menuliskan tanggapannya dilanjutkan hingga kurang lebih pukul 13.15 gitu nggih. Baru setelah itu dilanjutkan oleh Bu Nurul. Cukup jelas dari saya. Tak ada yang ditanyakan sambil saya buat roomnya. Mohon diulang untuk instruksi yang terakhir Bu, dari kita istirahat sampai yang terakhir ini ya. Saya kurang bisa mendengar Bu, kurang jelas suaranya. Oh ya, ya. Ini setelah tadi dari semua kelompok memberikan tanggapan, ini diminta untuk menuliskan tanggapan tersebut yang meliputi 3 aspek, substansi, kekompakan, dan estetika. Di dalam kelompoknya masing-masing saya buatkan breakout room gitu, nanti panjenengan diskusi, ditulis, kita beri waktu hingga pukul 13.15. Tapi dari jam 11.48 ini sampai dengan 13.15, Bapak Ibu, Mas Mbak bisa istirahat jam 12 sampai jam 1. Jadi diskusinya hanya beberapa menit aja sih. Bu Ina mau tanya, ini masih dalam bentuk Sekitar tabel 10 atau menit satu sebelum kelompok? istirahat dan 15 menit setelah istirahat, gitu ya.
Ibu mohon maaf untuk Jelas? rekodnya ini gimana? Masih ada yang mau ditanya? Untuk rekodnya ini kita pause Ada yang atau mau ditanya lagi? Izin Bu, bentuk laporannya itu nanti narasi Ya, atau bagaimana ya Bu? Ditulis di Word, diketik atau bagaimana? ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Halo Bu Ina. ya kalau tidak ada pertanyaan silahkan masuk ke room yang sudah disediakan. Roomnya bikin 8 aja nggih? Atau Roomnya berapa, Mbak? kita bikin 7 room ya, tapi kan ada 7 ini kan, 7 kelompok yang presentasi ya. Halo, suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Mbak. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Yang tidak Halo, suara dipecahkan saya cuma kedengaran? ya Satu ya? beneran. Yang tidak yang masih satu kelompok kan kelompok satu ya Bu, yang lain 2 kelompok. Ya, yang lain dipecah ya. Jadi Ya, kita buat 7 kelompok ya. ya, ya, Bu. Ya, sebentar. Nah, ini kelompok 1A ada 1B ini. Berarti 8 room gitu. Kelompok 7 room, Mas. Oh, 7. Kelompok 1 ya, kelompok 1 jadi 1. Kelompok 2 untuk 2A. Oh ya. Mohon izin Bu, bisa bertanya lagi nggak Bu? Ya, silakan. Ini kan apa kita menuliskan tanggapan dan jawaban ya Bu ya dari Ya, tadi yang sudah ya. diskusikan. Terus nanti diketik atau gimana Bu, konsepnya? Ya, diketik aja. Diketik di Word. Nanti nanti kan ketemu dengan Bu Nurul ya. Nah, itu perlu di PDF atau enggak gitu. Hanya Oh, menuliskan. Jadi di Word-nya berarti itu ditulis kelompok. berarti kita menginventarisir dulu gitu aja Bu. Mohon maaf Bu, suara Ibu tidak terdengar. Ya. Nah, jadi misalnya tadi menanggapi kelompok 1. Ya, kelompok 4A dan B menanggapi kelompok 1. Nah, itu ditulis tanggapannya tadi tentang apa aja. Dari ketiga penilaian itu, substansi, kekompakan, dan estetika tadi yang disampaikan apa, ditulis diketik aja di Word. Jadi nggak semua kelompok. Jadi kelompok mana menanggapi siapa gitu aja. Nggak semuanya. Makanya kita buat breakout room supaya fokus tadi yang ditanyakan atau yang ditanggapi itu tentang apa aja, itu nanti ditulis gitu. Makanya begitu aja. Oke, cukup jelas.
cukup jelas Ibu. Oke, ya silakan. Ya, ini Ini breakout breakoutnya room kelompok 1 sudah sampai siap. 4B ya. Silahkan join Oke. ke masing-masing. Ayo, 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 gas, gas, gas. Ini bagi komentarnya sesuai yang tadi apa gimana? Sesuai aja ya. Itu aja Bu, buatkan satu apa dokumen aja nanti di Jadi satu dokumen. nanti Gimana Pak? Kurang terdengar. kayak kemarin itu loh Bu. Jadi nanti kita ngetik sendiri aja yang jatahnya itu loh. Dimana satu umah-umahan apa namanya Google Doc itu nanti kita ngetik, nonton itu nanti tinggal dirapikan atau gitu. Boleh. Atau mau dicatat satu-satu betul. Kayaknya terlalu lama kalau itu ya. Tapi hampir mirip lah ya komentarnya dari dua video tadi. Iya, dan Kalau dari substansi kan sudah sesuai. Estetika menarik. berarti ini yang dua-duanya Ibu, 4A sama 4B kan? Apa dipecah jadi dua gitu aja? Ya boleh. Bagiannya sesuai yang tadi di grup Oh iya. apa gimana? Gitu aja gitu. Ya. Bikin Google Doc langsung ini atau gimana? Jadi satu file apa dua file? Satu file aja Bu, tapi juga satu lagi atas bawah gitu aja. Satu atas bawah gitu aja. Daripada banyak link. Yes, betul. Bentar. Tadi ada yang mencatat Bu. Tadi pas ada menanggapi, ada yang mencatat nggak Bu? Aku nyatet dikit sih. Kegiatan. Makanya kemarin Bu bilang dari pertemuan tempat kan nggak ada tugas. Kurang jelas Pak. Iya, tadi juga ada yang masukkan apa namanya kualitas gambar apa ya? Banyak kualitas gambar berbeda-beda begitu. Ini kita nulisnya yang tanggapan buat kelompok 4 kan? Yang Atau buat kita tanggapannya atau itu kayak yang Buat kita kelompok. terima. Bukan kebalik iya. ya. Kita yang menanggapi itu tadi kita simpulkan atau dua-duanya. Ayo. Bikin aja lah semuanya Bu. Tanggapan yang kita buat kelompok 4 tadi kan, 4A sama 4B. Terus yang tadi masukan dari kelompok 4 ke kita itu kita buatkan satu lagi aja. Jadi Oke. Bentar. Hah?
Udah tak share di grup. Langsung diisi. Bisa akses kan? Iya, yang lain juga bantu bikin cepat. Mas, Mbak, ya, ini mau menyampaikan sedikit. Ini kelompok satu ya. Ibu. Ya, tadi kan kelompok satu itu menanggapi dua kelompok ya. Kelompok 1A menanggapi kelompok 4A. Kelompok 1B menanggapi 4B gitu ya. Iya, Bu. Berarti harusnya yang saya bikin dipecah kelompoknya itu harusnya yang kelompok satu kan ya, bukan yang kelompok 4. Betul nggak? Yang dipecah itu kelompok 4, Bu. Soalnya kita itu satu kelompok itu cuma ngumpulin satu, Bu. Kemarin kan kita infonya cuma Tapi kan, saya, ya, tapi kan kelompok satu nanggepi dua kelompok kan? ya kan otomatis kan tugasnya kan kita nanggepinnya langsung dua toh, Bu. Oh ya udah, berarti maksudnya ini diskusi 10 orang ini jadiin satu room nggak apa-apa ya? Iya, Ya, nggak apa-apa. Ya, oke, ya. Kita Ini gitu aja itu sih. langsung 2, 4A sampai. Oh ya, oke, Mohon, siap. jangan keluar dulu, Bu. Mau menanyakan Oke, kayak tugas yang susulan itu, kalau untuk pengumpulan tugas kan batas waktunya kan sudah selesai. ya. Untuk kita gimana, Bu? Ada susulan yang apa itu? Yang ini bukan katakan Bu Nurul tadi pesan untuk suruh buat tugas lagi yang backmarking sama video tokoh. Oh, yang Itu belum. untuk tugasnya gimana, Bu? Ya, Karena untuk teknis pembelajaran nanti bisa ditanyakan ke Bu Nurul. Kalau oleh Bu Nurul waktunya bisa ditambah di PLC, boleh ditambahkan supaya tidak terlambat. Nanti saya setting ulang. Seperti itu. Nanti juga sambil saya tanyakan ke Bu Nurul nih. kan hari ini kan sama satu anggota satu kelompok ini saya usahakan bisa mengumpulkan 2 tugas lagi sesuai arahan dari Bu Nurul untuk satu kelompok 5 orang kayak gitu. Ya, oke. Ya, nanti sambil saya komunikasikan Bu Nurul, insya Allah sih nggak dihitung sebagai terlambat ya, karena kemarin di awal memang disampaikan bahwa di kelompok satu hanya satu gitu kan ya. Sedangkan harusnya bikin dua, seharusnya dipecah jadi dua kelompok gitu kan. Ya nggak apa-apa nanti saya sesuaikan PLC-nya, pengaturan waktunya nanti saya sesuaikan.
Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini sudah jam 12.04. Silahkan kalau mau istirahat dulu. Tapi kalau mau lanjut nih, silahkan, nggak apa-apa. Saya serahkan ke masing-masing ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ini mau live aja apa di sini? Mau dikoreksi ya Bu, file yang saya tadi kirim. Ya, siap-siap. Kalau ada tambahan sudah ditambahkan aja. Link Nanti kalau mau nanti untuk apa linknya itu bagi lagi atau gimana Bu? Ini Yang nggak tugas yang kedengeran susulan apa? ini, yang tugas susulan itu nanti kita buat lima kelompok, apa satu kelompok 5 orang. Suaranya kecil banget, Pak. Dengeran nggak Bu? Halo. Ya. Iya. Untuk tugas susulan nanti kan kelompok lain kan satu kelompoknya 5 orang. Yang tugas ini yang nanti yang bagian upload itu kelompok yang dibuat itu untuk 5 orang atau nanti ganti semua Bu? Yang tadi, ini yang video apa yang benchmarking? Ya kan dua-duanya Bu. Kalau video kan agak susah ya kalau mau edit semuanya. Paling yang bagian belakangnya aja itu, yang di tes kelompoknya nama-nama itu. Kalau yang benchmarking ini kan tinggal edit nama aja. Halo. Dengaran nggak ya? Lanjut di grup aja ya. Oke, izin live ya. Ya.